Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat di rumah. Mari kita mulai pelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Hayya bina nabda darsanah bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video pembelajaran hari ini kita akan belajar muatan IPA dan bahasa Indonesia. Bumi memiliki sumber daya alam melimpah. Beberapa di antaranya tersedia dalam jumlah yang sedikit atau terbatas. Selain itu juga tidak dapat diperbaharui, seperti minyak bumi dan gas alam. Minyak bumi dan gas alam berasal dari makhluk hidup yang telah mati jutaan tahun yang lalu, terperangkap di dalam permukaan bumi. Setiap harinya, kebutuhan manusia terhadap minyak bumi dan gas alam semakin meningkat. Manusia memerlukan energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Namun, energi yang berasal dari minyak bumi dan gas alam sangat terbatas dan tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu, manusia mulai mencari sumber energi alternatif pengganti minyak bumi dan gas alam. Energi alternatif atau energi terbarukan adalah energi yang berasal dari alam. Energi alternatif juga lebih ramah lingkungan. Sumber energi alternatif di alam ada dalam jumlah yang tak terbatas atau memiliki jangka waktu yang tahan lama. Contohnya, energi alternatif tersebut yaitu sinar matahari, arus air, angin, ombak laut, kotoran ternak, limbah pertanian, dan panas bumi. Berikut contoh-contoh penggunaan energi alternatif. Yang pertama, sinar matahari digunakan untuk pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Kemudian, gas metana dari kotoran hewan ternak digunakan sebagai bahan bakar. Yang ketiga, arus air sungai dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Kemudian yang keempat, panas bumi dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi. Yang kelima, limbah pertanian seperti tebu dan lain-lain digunakan untuk pembangkit listrik biomasa. Dan yang keenam, angin dapat memutar baling-baling pada kincir pembangkit listrik tenaga angin atau tenaga bayu yang disingkat PLTB. Sumber-sumber energi alternatif tersebut mudah ditemukan karena ketersediaannya yang melimpah di alam. Energi alternatif memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Nah, kita lihat tabel berikut ini. Energi alternatif memiliki kelebihan dapat digunakan secara terus-menerus karena tidak akan habis. Kemudian, beberapa sumber energi alternatif menghasilkan energi yang jauh lebih besar. Tentunya, energi alternatif sangat ramah lingkungan. Sedangkan kekurangan energi alternatif yaitu dibutuhkan biaya besar untuk membangun sarana pemanfaatan energi alternatif, misalnya pembuatan PLTA. Selain biaya yang mahal, jumlah energi alternatif dipengaruhi oleh musim. Misalnya, jumlah air meningkat saat musim hujan, tetapi berkurang saat musim kemarau. Selain sumber-sumber energi alternatif yang disebutkan sebelumnya, ada juga energi alternatif ramah lingkungan yang berasal dari tumbuhan. Tumbuhan juga dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif. Salah satunya adalah kentang. Kentang merupakan umbi batang yang dapat dimakan sekaligus menjadi energi alternatif. Kentang dapat menjadi energi alternatif pengganti baterai. Nah, kita lihat percobaan berikut ini. Pada gambar tersebut, kita menggunakan satu buah kentang yang sudah dibersihkan permukaannya. Kemudian, tusukkan lempengan seng dan tembaga ke dalam umbi kentang yang berjarak kurang lebih 3 cm pada lokasi yang berbeda. Setelah itu, hubungkan kabel dan lampu ke masing-masing lempengan tersebut. Jika lampu belum menyala, maka baliklah kabel atau tempat lempengan. Jika tetap tidak menyala, tambahkan kentang untuk meningkatkan daya listrik. Kita bisa menggunakan
lebih dari satu kentang atau memanfaatkan tumbuhan yang lain seperti lemon. Sehingga dari percobaan tersebut membuktikan bahwa kentang dapat menjadi sumber energi alternatif pengganti baterai. Tumbuhan lain selain kentang yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif adalah buah lemon. Buah lemon sendiri mengandung elektrolit yang dapat menghasilkan listrik. Langkahnya sama jika kalian ingin menggunakan energi listrik dari buah lemon, maka harus menyiapkan buah lemon, kemudian menyiapkan lampu, lempeng seng, lempeng tembaga, dan juga penjepit buaya dengan cara menancapkan seperti langkah percobaan pada buah kentang. Nah, setelah kita melakukan percobaan tersebut, maka kita bisa membuat teks petunjuk berdasarkan percobaan. Lalu kita bisa menuliskan kembali petunjuk percobaan tersebut dengan kalimat yang lebih sederhana. Dan yang perlu diingat saat kalian menuliskan teks petunjuk, maka gunakan bahasa baku atau bahasa yang sesuai dengan kaidah Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mudah dipahami. Seperti pada teks petunjuk berikut ini. Selain contoh teks petunjuk dari hasil percobaan, kita juga bisa membuat teks petunjuk untuk membuat kincir angin dari kertas. Kita dapat memanfaatkan sumber energi alternatif seperti matahari, angin, air, dan tumbuhan di sekitar kita. Sebagai energi alternatif, angin dapat menggerakkan kincir angin. Dengan membuat kincir angin sederhana berikut ini, kita bisa memahami cara memanfaatkan sumber energi alternatif angin yang dapat menggerakkan kincir angin. Tentunya, saat ingin membuat teks petunjuk, seharusnya kita menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat kincir angin kertas yaitu kertas warna, lem kertas, stapler, sumpit atau batang kayu kecil, gunting, paku payung, dan juga gambus. Kemudian kita bisa membuat kincir angin kertas dari bahan-bahan dan alat-alat tersebut. Setelah kita membuat kincir angin sederhana, maka kita bisa membuat teks petunjuk cara membuat kincir angin dengan bahasa sendiri. Tentunya menggunakan kalimat yang efektif dan kosakata yang baku. Seperti contoh berikut ini. Berdasarkan video pembelajaran muatan bahasa Indonesia pada subtema sebelumnya, kalian telah belajar tentang poster. Nah, ternyata teks petunjuk juga dapat dibuat dalam bentuk poster. Poster berisi ajakan yang biasanya dipasang di tempat umum. Berikut ini langkah-langkah membuat poster petunjuk hemat energi. Teks petunjuk membuat poster hemat energi. Langkah yang pertama yaitu tentukan isi poster sesuai dengan tema menghemat energi. Langkah yang kedua, siapkan kertas berwarna, kertas karton, spidol warna, dan hiasan berupa gambar. Langkah yang ketiga, gunakan bahasa santun dan menarik. Dan langkah yang keempat, tulislah teks petunjuk menggunakan spidol warna agar lebih menarik. Hasilnya bisa seperti contoh berikut ini. Materi pembelajaran muatan IPA dan Bahasa Indonesia tema 2 subtema 3 sudah selesai. Untuk melatih pemahaman kalian bisa mengerjakan tes tertulis subtema 3 halaman 142 muatan IPA dan juga muatan Bahasa Indonesia. Sekian video pembelajaran Ustadzah hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan.
Banyak salah dari Ustazah. Mohon maaf. Haya bina nahtatim darsanah biqiraatil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.